Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi, komitmen kami untuk sharing knowledge mengenai jadi kita ada sharing knowledge terkait dengan pelaksanaan gedung. Jadi nanti kita akan sebenarnya banyak topik yang akan dibahas. Kemarin nanti mungkin kita seperti yang kita sampaikan di awal, kita akan banyak diskusi dengan Pak Wisnu, tetapi di dalam sharing ini nanti tidak hanya dengan Pak Wisnu, kita ada beberapa pengisi apa namanya dari lain gitu ya. Kali ini hari ini kita bahas mengenai apa namanya perbedaan jenis proyek gedung gitu ya. Jadi kita ada banyak tipe-tipe gedung, kita mau apa namanya bahas sedikit mengenai perbedaannya seperti apa sih gitu, apa namanya antara proyek-proyek gedung ini gitu. Nah, bagi teman-teman yang hadir di Big Marker atau di live YouTube, mungkin teman-teman bisa juga apa namanya nanti jika ada mau bertanya atau diskusi silakan gitu ya, atau mungkin yang di Big Marker mau diskusi langsung juga diperbolehkan gitu ya. Jadi ini sharing santai saja dan kami tidak ada waktu yang ini, jadi kita apa namanya ya seperti ini, longgarnya Pak Wisnu kapan, kita bisa saja kapan saja untuk ngadain acaranya. Oke. Mungkin untuk waktunya, saya serahkan Pak Wisnu untuk mulai, Pak. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Mas Budi. Selamat sore semuanya ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Ya tadi mohon maaf ya, memang kemarin di 2 minggu kemarin saya izin sama Mas Budi jadi off dulu, sedang perenungan. Biasa ya, karena banyaknya dosa jadi harus perlu perenungan. Jadi saya menepi dulu. Nah, alhamdulillah tadi dikontak pagi tadi sama Mas Budi kalau Pak Wisnu bisa ngisi lagi nggak? Ayo kita ngobrol-ngobrol aja kok. Ini lebih kepada sharing keterkaitan pengalaman selama saya menggarap beberapa proyek gedung. Kebetulan saya masih bekerja di Hutama Karya, ya masih aktif. Dulu Mas Budi juga salah satu mahasiswa kerja praktek yang kebetulan proyeknya saya kawal. Ya dulu kita di Bakri Tower, ya mungkin kalau teman-teman bisa lihat di sekitar Sunapi Sentrum ya, itu ada Bakri Tower, ya punyanya Pak Abu Rizal Bakri, itu ada sekitar 50 lantai ya, sama helipad, ada basementnya 4. Nah dulu ketemunya kami ya, saya dengan Mas Budi itu di proyek itu. Jadi Mas Budi banyak belajar di situ. Saya juga kebetulan pertama kali proyek high rise di situ. Jadi memang saya niatkan kebetulan sebelum bergabung di HK tahun 2006 di proyek awal itu ya. Jadi di Bukit Tower, memang saya niatkan saya bekerja masuk Utama Karya begitu melihat ada tawaran pekerjaan high rise, tertanam di benak saya bahwa saya niatkan ini akan menjadi S2-nya buat saya. Jadi benar-benar S2 ya, aplikasi langsung di lapangan. Saya pengen tahu betul, saya bedah betul bagaimana high rise building. Saya pengen belajar dari beberapa senior-senior saya dulu yang memang sudah menguasai keterkaitan proyek gedung. Ya, jadi seperti kita ketahui bersama ya. Jadi kalau proyek high rise itu pasti di tengah kota, ya, pasti di tengah kota yang memang aktivitasnya padat, ramai, karena memang biasanya high rise building itu ya terdiri dari bermacam-macam ya. Bentukannya bermacam-macam. Ya bisa buat kantor, bisa buat hotel, bisa juga buat apartemen, ada mall juga, di rumah sakit, tapi rumah sakit tidak begitu tinggi. Biasa kita apartemen dan hotel. Oke, ini hari ini coba kita sharing pada sekalian ya, bahwa biar tahu lah perbedaan karakteristik dari masing-masing bangunan yang kita kerjakan untuk proyek-proyek high rise building. Oke, kita mulai aja ya, sambil kita ngambil santai ini. Insya Allah Mas Budi ini saya maghrib jam 18.20
20 waktu Jakarta, jadi nanti mungkin 5 menit sebelum itu kita selesai ya. Jadi nanti mungkin ada 1 jam, nanti kita bisa sharing dan sambil diskusi santai aja lah. Nggak usah yang berat-berat, sudah di luar jam kerja nih. Oke, lanjut ya. Jadi ini ada perbedaan ya, jadi perbedaan biar teman-teman mungkin sudah tahu lah, sudah ngerti apa itu proyek HRS yang tinggi-tinggi di tengah-tengah kota ya, itu ada berbagai macam keterkaitan dengan fungsinya. Yang kita tahu ada lanjut ya. Jadi ini ada kantoran, ini kantor ya, ada buat kantor, ada beberapa, terutama di segitiga emas ya, Sudirman dan Kuningan. Itu segitiga emas yang memang dulu awal-awal saya mulai tower itu yang kanan ya, itu jadi memang peruntukannya untuk kantor ya, sama untuk kantor dari Bakri Group ya, jadi seluruh perusahaan-perusahaan dan anak perusahaannya Bakri berkantor di situ. Mereka terkaitan dengan peruntukannya menggunakan untuk berkantor di gedung tersebut. Itu kantor itu kebetulan waktu itu di Bakri Tower ada sekitar 8.500 meter persegi tanahnya. Di atas tanah tersebutlah dibangunlah Bakri Tower. Sebelahnya mungkin kalau teman-teman bisa ngelihat atau main-main ke sana ada Rasuna Epicentrum, itu ada mall sekitar 5 lantai kalau nggak salah. Itu kebetulan saya juga berbarengan satu paket ini pekerjaannya. Kerjanya masih di komplek Rasuna Epicentrum. Nah, ini coba kita bahas dari karakteristik apa saja sih yang ada di pekerjaan high-rise building. Ini untuk kantor dulu ya. Jadi secara karakteristik high-rise building untuk kantor itu pasti jelas di pusat kota ya, padat lah pasti, karena buat peruntukan kita berkantor rata-rata memang benar-benar di jantungnya kota ya, memang banyak di segitiga emas tadi ya, jadi Sudirman, Gatot Subroto, Kuningan ya, itu memang di situ lah kebanyakan rata-rata kantor bercokol dibangun. Tapi sekarang sudah mulai terjadi pengembangan ya di daerah TB Simatupang, di sisi selatan Jakarta juga sudah mulai banyak, timur ada beberapa lah, nggak begitu banyak, sedikit ya, barat rata-rata kebanyakan apartemen nantinya karena mudah mendekati dekat-dekat pinggir pantai. Jadi secara luas lahan pada umumnya karena sempit ya, karena terbatas, sehingga terbatas itu jadi memerlukan treatment khusus ya, karena bangunannya tinggi otomatis kan penghuninya banyak ya, orang-orang kantor itu kan banyak, ada tiap lantai mungkin bisa sampai 100 orang mungkin satu orang. Nah itu peruntukannya juga nanti kebutuhan parkir kendaraan di kantor tersebut juga harus dipikirkan. Itu ada hitung-hitungannya ya, mungkin nanti ada penjelasan dari teman-teman yang konsultan yang lebih paham keterkaitan perhitungan kebutuhan, berapa sih jumlah yang harus disiapkan ya minimal ya untuk parkir di gedung-gedung perkantoran. Itu nanti mungkin nanti Mas Budi undang lah teman-teman narasumber yang dari konsultan yang keterkaitan perhitungan kebutuhan parkir ya, kebutuhan lain-lain sarana prasarana keterkaitan dengan pembangunan gedung untuk kantor. Ya, jadi secara layout ruangan juga nggak banyak sekat. Biasanya kantor misalkan kemarin luasannya sekitar 1.200 ya kalau nggak salah, di Bakri Tower itu ada 1.200, itu saya ingat betul, saya membagi pengecoran zoningnya itu sekitar ada 4 zone. Dan nanti juga ada pembahasan khusus tentang pembagian zoning untuk pengecoran pekerjaan high-rise, nanti ada pembahasan berikutnya. Ini baru kita awal-awal dulu aja. Jadi itu di 1.200 itu biasanya di tengah-tengah itu ada core wall, atau biasa kalau kita lihat tempat lift ya, biasa lift, tangga darurat dan lain-lain. Itu kebetulan dari layoutnya kan berbentuk huruf S gitu ya di Bakri Tower. Itu di tengah-tengahnya. Nah, di sekelilingnya itu kotakan itu dibuat jalur atau koridor. Nah, hanya di area koridor itu saja kita finishingnya. Kalau pekerjaan bangunan untuk kantor itu seperti itu, di koridor saja. Untuk dari setelah batas koridor biasanya sekitar 2 meter atau mungkin 2 meter lah paling, kira-kira 1,5 sampai 2 meter itu area koridor untuk lalu lalang
aktivitas dari kantor. Nah, 2 meter sampai dengan tepi bangunan atau perimeter keliling itu biasanya biar konkret atau cuman setelah pengecoran ya sudah, tinggal nanti finishing-nya atau pekerjaan lainnya itu lanjutannya ya, ada pekerjaan keterkaitan mungkin lapisnya ada yang memakai keramik, bisa ada yang memakai parket, ada juga, ada yang memakai karpet, ada banyak macam-macam keterkaitan sesuai kebutuhan dari kantor tersebut. Jadi untuk pekerjaan finishing-nya atau arsitekturnya tidak begitu banyak. Karena itu tadi biar konkret nanti mereka biasa menyekat-sekat itu nanti pada saat fit out ya dengan tenan masing-masing. Karena memang kan biasa punya ada desainer sendiri-sendiri di masing-masing kantor per lantai itu bisa jadi berbeda-beda. Punya selera sendiri-sendiri. Tetapi secara fasilitas umumnya itu di area koridor dan toilet dan segala macam itu sama. Lantai per lantai itu sama. Tinggal nanti masing-masing lantainya sesuai ruangannya itu berbeda-beda. Ya, jadi nggak ada sekat-sekatan tembok karena plong-plong gitu aja, polos gitu aja. Karena memang hanya di area core wall itu aja pekerjaan struktur beton, nggak ada sekat-sekatan dari tembok-tembok, nggak ada. Biasanya nanti pun mereka menyekat-sekatnya menggunakan partisi, biasanya pakai gypsum atau pakai material-material lain. Mungkin sekarang sudah banyak penambahan keterkaitan jumlah material, variasi material yang ada. Oke, terus jumlah WC dan fasilitasnya nggak banyak tadi ya, terkonsentrasi di area core saja, seperti yang sekarang saya tempati ini di gedung HK Tower, itu untuk toilet di cowok ya, di laki-laki itu cuma ada 3, urinary juga 3. Gitu aja untuk satu lantai. Terus sama di tempat yang wanita juga seperti itu, ada beberapa koridor untuk toilet. Tidak ada urinary kalau itu. Cuma itu aja untuk satu lantai. Jadi kebutuhannya itu dianggap nanti nggak begitu banyak. Beda kalau misalkan nanti dengan apartemen atau hotel, mungkin nanti akan ada ini sendiri. Oke ya. Jadi pemanfaatan bagai ruang kerja membutuhkan tingkat pencahayaan. Nah, biasanya kalau gedung-gedung kantor tuh mereka kaca ya, full kaca. Jadi sinar banyak masuk sehingga meminimalkan sekali pencahayaan. Harapannya gitu. Jadi lebih efisien lah keterkaitan penggunaan sumber energinya. Oke, dari kedua luar biasanya memang ya tadi ada kaca, ada mungkin juga ada kombinasi kaca dengan ACP, macam-macam lah. Mungkin teman-teman bisa ngelihat lah seputaran Jalan Sudirman maupun Gatot Subroto kan banyak variasi. Ya, penggunaan fasadnya memang tergantung dari selera dari owner ya. Dia pengen mempunyai ciri khas sendiri keterkaitan dengan bangunannya itu sah-sah saja. Kira-kira itu karakteristik untuk di bangunan kantor. Sementara apartemen ya. Tapi kalau ini Pak, pamannya kalau untuk gedung, kalau perkantoran Pak, ini kan kita bicara pamannya kayak gedung yang tinggi yang memang itu biasanya disewakan gitu ya. Jadi biasanya kan itu plong-plong gitu ya Pak. Betul. Bedanya kalau pamannya gedung yang peruntukannya biasanya memang untuk kayak HK Tower gitu ya, kan untuk khusus untuk HK dan itu memang sudah diplot gitu Pak. Itu Betul. ada perbedaan juga nggak? Enggak, sama. Waktu saya membuat di sini HK Tower juga sama seperti di Bagi Tower, berkonkret juga ya, berkonkret juga. Jadi kontrak atau pekerjaan untuk finishingnya sekat-sekat masing-masing kantor setelah itu. Jadi kita waktu itu kontraknya memang tersendiri ya. Jadi bangunan basicnya dulu sampai dengan area koridor saja. Setelah itu berkonkret. Nanti HAC segala macam kita udah memang sesuai layout penggambarannya memang udah itu. Tinggal nanti mereka menyesuaikan sesuai pada saat fitting out mereka menyesuaikan. Yang selama ini saya kerjakan memang dua gedung ini ya, kantor, kondisi seperti itu. Jadi tidak ada kita mengerjakan pasangan dinding bata ringan, misalkan langsung sudah jadi, enggak. Kita memang pelong-pelongan aja terbuka. Jadi istilahnya berkonkret lah. Iya. Tapi kalau gitu, ini Pak, kalau kayak terkait dengan AC kayak gitu-gitu kan biasanya juga kan
Itu sudah fix gitu atau itu biasanya juga tergantung, maksudnya hanya dipasang instalasi aja atau biasanya juga sudah dipasang unitnya juga, Pak? Jadi kalau untuk, instalasinya kita sudah pasang dan biasanya itu sudah apa, sesuai perencanaan awal ya, biasanya seragam itu, seragam. Oh, Jadi nanti pada saat nanti fit out, nah orang-orang fit out itu nanti yang menyesuaikan, entar yang iya mana iya. lubang AC-nya, mana Jadi, instalasi AC, jadi mereka apa menyesuaikan. namanya, walaupun itu nanti ada tenannya, ada yang lain, Betul, dia iya, menyesuaikan yang i sudah ada ya, Pak, ya? Karena betul, itu karena sudah di-fix-kan ya, iya, AC jadi sentralnya ya? pada saat fit out, mereka nanti akan mendapatkan, asbirnya ya, hasil drawing-nya dari layout kita, layout instalasi listriknya dan lain-lain. Mereka menyesuaikan itu. Kadang-kadang ya, karena memang ada keterkaitan kebutuhan dan lain-lain, ada tenan-tenan yang men-set-up-nya tuh, mohon maaf ya, ini nggak pas dengan yang sudah di-set-up di awal. Kadang-kadang membutuhkan apa, agak geser sehingga akhirnya timbul, ada beberapa ya, nggak semuanya, ada beberapa timbul, sehingga AC-nya di ruangan itu ada yang nggak dingin, ada yang sangat dingin, jadi Iya tidak merata karena mungkin dia harusnya nyekatnya misalkan per 6 meter misalkan ya, iya. dia per 6 meter mungkin sudah ada dua dua lubang AC-nya misalkan, ini pas agak nanggung atau seperti apa, sehingga ada kondisi yang apa, AC-nya nggak dingin di ruangan tersebut. Karena memang kebetulan pas kebetulan nggak, dia kesekat partisi sehingga, semburan AC-nya nggak sampai ke ruangan dia. Nah itu akhirnya dibuat modifikasi, buat modifikasi berdasarkan, layout yang ada, terus dengan, tenan, fit out-nya, berkoordinasi dengan kalau udah jadi ya, ada dari pihak building management. Gitu kira-kira Mas Budi. Iya. Kalau jadi fit out itu mereka harus, harapannya sih sesuai ya, sesuai dari penempatan AC-AC-nya, sumbernya bisa tariknya dari situ. Gitu Jadi, Mas Budi. untuk finishing sebenarnya nggak terlalu ini ya, Pak, ya, maksudnya, kalau untuk perkantoran, Enggak pekerjaan finishing nggak terlalu enggak dominan banyak. ya, Pak? Karena Paling fasadnya ya, Pak, ya, yang lebih ya, dominan ya? jadi kalau kantor itu finishing-nya cuman ya finishing toilet saja sama koridor. Ya ya. Udah, yang core wall, rumah lift itu kan sih koridor lift lah ya. Iya Itu aja cuman apa, marmer atau keramik kan, nah dari situ aja kita finishing-nya. iya Itu untuk sisi dalamnya, untuk sisi luarnya ya itu dia fasadnya tadi, iya. kacanya dan lain-lain. Biasanya terus lagi yang mungkin banyak untuk pekerjaan finishing atau arsitekturnya, untuk di area ground floor, lobby biasanya Hmm, itu dijadikan iya betul itu, atau agak lengkap ya, karena memang iya. nggak bare konkrit, karena itu udah langsung marmeran atau HT dan lain-lain. Untuk di area ground floor, area lobby, area lantai dasar, gitu. Tapi kalau untuk lantai-lantai berikutnya rata-rata bare konkrit. Itu yang, saya alami di 2 gedung ini, di Bakri Tower dan di Hacker Tower. Gitu kira-kira. Siap, Pak. Ya, jadi Heeh, gambaran untuk, pekerjaan atau gedung kantor sebatas begitu. Jadi nanti, teman-teman juga nanti mengerjakan apa, high-rise building yang keterkaitan kantor, ya. Jadi kalian nanti akan konsentrasi untuk pekerjaan finishing dan MEP di, toilet kebanyakan. Tapi, iya sekedar saya berbagi pengalaman ya, toilet untuk pekerjaan high-rise building itu tidak sesederhana pekerjaan kita toilet di mana, di rumahan ya. Jadi itu betul-betul dalam pekerjaan toilet itu harus, apa ya, harus ada strik yang mengendalikan, terutama untuk pekerja finishing dan pekerja MEP. Itu sering sekali terjadi ya, eee, agak crowded lah pengaturannya. Karena biasanya kan teman-teman dari apa, finishing udah masang bata ringan tuh hebel ya, sekat-sekat iya. toilet dan lain-lain. Biasanya nanti finishing-nya kan pakainya kubikel ya, pintu kaca Betul. dan lain-lain itu. Nah, setelah mereka pasang udah utuh, selesai, orang ME masuk tuh, dodok-dodok segala macam lah, pipa segala macam, akhirnya amburadul lagi, kacau lagi. Nah itu klaim lah biasanya, "Loh Pak, saya sudah pasang loh Pak, pasangan dinding saya sudah selesai, tapi ini Pak dari teman-teman ME bobokin nggak karu-karuan, akhirnya hancur lagi kerjaan saya." Nah ini perlu perlu ada pengetahuan terutama untuk site manager di lapangan ya, harus tegas ya, dikumpulin betul,
pola kerjanya, jadi nggak bisa tuh setengah langsung full kerja selesai langsung ditinggal, terus nanti begitu ME masuk ya pasti nggak karu-karuan. Nah, mungkin ada perlu pengaturan lah ya. Jadi ritmenya nanti bisa diatur. Kelihatannya cuman toilet, tapi kalau tidak diatur dengan baik itu akan jadi problem. Karena ada banyak juga kan aktivitas pekerjaan toilet itu di strukturnya perlu coring dan lain-lain ya. Biasanya kan nggak ini kan nggak, kalau sistem sekarang rata-rata dicor full, nanti tinggal di coring untuk lubang toilet. Kalau sekarang ya modelnya seperti itu akan lebih memudahkan untuk MEP dan lain-lain. Kira-kira gitu. Jadi concern atau titik fokusnya untuk pekerjaan high-rise building di perkantoran, terutama yang untuk pekerjaan gedung-gedung yang tinggi untuk perkantoran itu di toilet aja. Tingkat kerumitannya di situ aja. Kalau yang lain-lain biasa, nggak ada masalah. Biasalah pengecoran itu juga biasa, tangga juga biasa, nggak ada yang spesifik. Nah, nanti akan lebih seru lagi ya pada saat nanti pekerjaan yang apartemen ya atau hotel, karena kamar ya. Sekat-sekatannya nggak cuma toilet, tapi ada kamar tuh kamar. Nah, itu akan lebih meningkatkan lebih konsentrasi yang lebih tinggi lagi. Kira-kira gitu. Jadi gambaran untuk pekerjaan high-rise building untuk bangunan yang sifatnya peruntukannya untuk kantor seperti itu. Bisa saya lanjut, Mas Budi? Lanjut, Pak, lanjut. Oke, lanjut ya. Kantor. Nah, ini apartemen. Nah, ini apartemen tuh biasanya bisa mungkin satu lantai itu bisa 20 kamar, ada yang 15 tergantung ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mungkin tipe studio dan lain-lain. Banyak ya sesuai desain. Jadi mereka karena memang otomatis di apartemen itu setiap ruangan pasti harus ada toilet. Pasti ya karena harus toilet. Dan biasanya dan umumnya ya di apartemen itu suka ada balkon, ada space keluar. Beda dengan kantor tadi, kantor udah masif langsung tertutup semua. Jadi secara safety lebih aman lah. Oke. Ya, ini dari karakteristik untuk apartemen, jadi banyak sekat ya antar ruangnya, jadi volume finishing juga lebih besar karena lebih banyak. Kalau beda tadi dengan yang pekerjaan yang untuk kantor kan hanya di area koridor saja. Tapi untuk apartemen karena banyak ruang-ruang itu, banyak unit-unit, satu lantai itu bisa 15 sampai 20 bahkan bisa sampai 25 unit ya. Sehingga perlu perhitungan yang detail ya, keterkaitan penggunaan materialnya juga, karena transfer materialnya juga harus lancar ya, karena untuk pekerjaan itu kan banyak. Jadi satu lantai itu misalkan kebutuhan bata ringannya sekian, itu nanti akan dibagi mungkin per mandor, ada yang bagi satu lantai itu bisa 2 mandor, mungkin ada satu mandor satu lantai, ada mungkin 2-3 lantai sekaligus satu mandor. Jadi nanti tergantung pengaturan, tergantung kebutuhannya ya. Keterkaitan juga nanti menyinkronkan dengan schedule-nya. Kalau misalkan nanti dibutuhkan kecepatan, nah biasanya kalau yang pernah saya alami, agar tidak mengganggu proses transportasi pekerjaan, ya biasa kan udah kerjaan finishing itu kan pekerjaan struktur sudah jadi ya, biasa passenger hoist atau untuk kendaraan untuk mengangkut manusia kerja dan material itu biasa digunakan cukup efektif ya di pekerjaan finishing. Nah, biasanya yang saya kendalikan adalah untuk kedatangan material itu saya langsir di waktu malam, sehingga aktivitas pekerjaan atau aktivitas orang yang naik turun lewat PH itu kan banyak di waktu jam-jam sibuk ya, jam 8 sampai jam 5 itu waktu-waktu masih banyak lah aktivitas pekerjaan orang yang kita gunakan untuk menggunakan PH. Nah, biasanya materialnya saya datangkan malam, nanti barangkali udah langsir, ada tim khusus untuk mendeliver. Tadi ada pengiriman material, entah itu hebel, entah itu pemortar dan lain-lain ya, untuk pekerjaan finishing itu dilakukan di malam hari langsirnya. Sehingga nanti besok pagi mereka tinggal pekerjaan aja, jadi nggak ada lagi. PH itu digunakan full untuk pekerjaan langsir material naik, begitupun juga untuk langsir sampah yang turun, itu dilakukan di malam hari. Jadi ada tim sendiri. Betul saya bentuk untuk khusus untuk langsir material dan buang sampah itu dilakukan di malam hari. Jadi nanti aktivitas siang itu nggak ganggu yang pekerjaan lain, terutama untuk
aktivitas pekerjaan. Karena juga makan ada banyak ya, nggak cuma pekerjaan finishing, pekerjaan MEP juga banyak. Berarti cukup banyak pekerja yang terlibat di sana. Oke, ya jelas banyak pintu, jelas ya, karena ada tadi beberapa unit, jadi memang harus ada pengaturan. Dulu saya penugaskan seorang juru kunci lah, kalau pada orang ngomong juru kunci itu juru kunci kuburan ya, padahal memang betul-betul dia mengawasi betul kunci. Jadi satu lantai itu mungkin ada 25 kunci yang ada cadangannya juga, ada serapnya juga, bisa satu unit itu bisa 4 sampai 5 kunci itu biasanya. Nah, itu dia khusus sendiri membuat papan di satu ruangan, lantai sekian, nomor ruang sekian, itu dikunci sendiri. Jadi ada juru kunci sendiri yang mengendalikan kalau nanti ada pekerjaan-pekerjaan pada saat nanti sudah pasang pintu, biasanya kan masih ada aktivitas pekerjaan lain, lah. Entah itu posisi finishing pengecatan, masang saniter, masang lampu, dan lain-lain. Jika harus mereka izin masuk ke personil atau petugas yang mengawal kunci-kunci di masing-masing unit. Itu banyak ya, karena kalau misalkan satu lantai ada 25 unit, itu berapa lantai, misalkan 30 lantai kan cukup banyak. Sehingga itu perlu treatment khusus, pengendalian khusus untuk pengaturan kunci-kunci pada saat nanti para pekerjaan pintu sudah dipasang. Oke, nah ini jumlah tenan banyak ya, jelas karena masing-masing tenan beda-beda tuh. Ada maunya seleranya begini, ada yang standarisasi, mohon maaf ya, ada yang memang paham betul tentang bangunan, ada kan ya, ada yang memang kebetulan dia background-nya dari teknik, wah tahu betul nih, wah ini nggak lot, wah ini pasangan dindingnya ngebayang, wah ini catnya nggak rata, wah ini segala macam. Beda dengan yang awam, taunya wah udah jadi, udah bersih, udah masuk. Itu ada, jadi kan banyak ya karakteristik tenan-tenan. Kalau pas menghadapi tenan yang paham betul tentang pekerjaan, ya harus hati-hati. Tapi tidak begitu ya, harusnya seluruh tenan tetap harus diperlakukan sama. Jadi produknya juga kita harus baik. Gitu. Jadi apapun itu latar belakangnya, kita harus menghasilkan suatu produk yang baik. Kalau misalkan siku ya siku semua dong, standarisasi keterkaitan dengan mutunya tetap harus dijaga. Kira-kira itu ada yang perlu ditanyakan, Mas Budi, untuk yang di apartemen? Kira-kira kalau ini Pak, tenan ini Pak, itu biasanya kan kalau serah terimanya itu memang ini ya Pak, dari owner itu diserahkan, maksudnya itu masih jadi tanggung jawab kontraktor gitu ya Pak? Jadi maksudnya serah terimanya atau sebenarnya dari kontraktor itu sudah serah terima ke owner saja. Jadi urusan tenan ini ya ke owner gitu Pak. Tapi ya, kalau ini bisa saja, kalau ini kan berarti langsung kayak serah terimanya berarti dari tenannya ke kontraktor. Jadi ketika ini langsung kontraktor berarti juga harus langsung siap kayak perbaikan gitu ya Pak? Betul. Jadi gini, yang pernah saya kerjakan apartemen di daerah Peluit itu ada 3 tower ya. Yang saya kerjakan ini tergantung kontrak ya, tergantung perjanjian di awal. Ya, jadi penyerahan pekerjaan itu ke owner atau ke tenan. Nah, itu ada di kontrak. Maka hati-hati ya. Hati-hati. Kalau saya kamu jadi sebagai kontraktornya, harapannya serah terimanya ke owner, harapannya ya. Karena kita menjadi satu visi ya, perspektifnya akan sama. Kalau kita sama owner, karena cuma satu ruang lah ya. Beda kalau kita langsung menghadapi tenan, itu tadi berbagai macam karakteristik, berbagai macam latar belakang. Iya, maksudnya kitanya akhirnya kan jadi nggak close juga Pak ngurusin. Betul, dan itu terjadi Mas. Itu terjadi. Mohon maaf sebentar ya. Itu terjadi. Jadi ada yang sampai akhirnya saya melakukan checklist, jadi kita undang tenannya, Pak, Bu, tanggal sekian ya untuk bisa melakukan pemeriksaan unit Bapak. Oh iya siap, mereka datang. Itu kalau yang mulus-mulus saja ya. Ada yang, wah saya nggak bisa tanggal itu, akhirnya kita atur lagi, reschedule lagi. Jadi memang ya perlu usus yang panjang ya, kesabaran yang tinggi. Kalau kita serah terimanya ke tenan, beda dengan kalau misalnya ke owner, kita bisa range waktunya pasti ya. Pak, tanggal sekian kita bersurat resmi, mereka nanti akan jawab, oke jadi pasti. Enggak ini. Kalau satu lantai itu ada 25 tenan,
dengan waktu yang berbeda-beda, bisa bayangkan kan, berarti kita perlu ada treatment khusus untuk melakukan proses serah terima atau pemeriksaan awal. Kadang pemeriksaan atau checklist itu tenan itu datang nggak cukup sekali. Ada bisa 2, 3 kali, bahkan ada yang sampai 10 kali. Ada yang memang detail semua, saya nggak puas. Sehingga kita bolak-balik tuh. Ada yang ngecatnya ini masih berbayang, nih belang, nih ini keramiknya natnya nggak lurus, segala macam. Kotor lah satu titik aja dia, ada yang sangat mempermasalahkan, ada yang ya udah bagus, udah langsung tanda tangan di kunjungan pertama juga ada. Itu loh, jadi karakter nanti teman-teman pada saat nanti mengawasi atau mengerjakan pekerjaan apartemen ya, yang terutama nanti serah terimanya langsung ke tenan, itulah dinamikanya. Jadi kalian harus betul-betul siap ya, siap dalam arti begini, memastikan kalau bisa punya standarisasi atau mock-up ya, misalkan tipe A, tipe B, tipe C. Ini mock-up-nya seperti ini yang sudah disetujui oleh owner. Ya, jadi nanti mock-up itulah nanti yang akan owner expose pada tenan sehingga mereka sudah tahu nanti batasannya ini. Tidak kurang, tidak lebih. Karena dengan harga segini ya terimaannya seperti ini. Nah, kita tinggal mengadop sesuai mock-up masing-masing ruang tadi yang sudah di-approve oleh owner. Sehingga kita nanti berarti lupa kan sesuai dengan itu, memang begitu bentuknya, kan sesuai dengan mock-up. Gitu kira-kira Mas Budi. Jadi memang perlu treatment khusus ya harus bersabar. Jadi itu terus terang memang proses serah terimanya jadi agak berlarut-larut. Kalau owner yang agak pinter ya begitu, jadi serahkan ke kontraktor sehingga nanti proses serah terimanya betul-betul dikawal betul oleh kontraktor. Ya, jadi itu yang pernah saya lakukan kemarin di seperti itu. Harus ini ya Pak, aware terkait dengan kontraknya di awal ya harus gimana ya? Iya, betul. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Jadi mohon maaf ya, nggak cuma sekedar mengejar omset, ya dapat proyek, tapi ternyata kontraknya bikin kita babak belur di belakang, itu hati-hati. Yang seharusnya kita bisa mencetak laba, bisa jadi rugi itu. Karena tadi berlarut-larut, yang seharusnya kita, mungkin kontraknya 2 tahun misalkan ya, pembangunan itu. Kita berharap lah begitu selesai, kalau misalkan langsung by owner, anggaplah kita proses serah terima itu plus 3 bulan lah ya, pemeriksaan dan lain-lain udah selesai, kita serah ke owner. Jadi 2 tahun plus 3 bulan, anggaplah 6 bulan, jadi 2,5 tahun kita bisa anggarkan untuk biaya personil dan lain-lain lah, bul ya, untuk operasional dan lain-lain. Tapi kalau dengan tenan itu lebih dari 2 tahun masa konstruksi, bisa nanti proses serah terimanya nggak setahun, bahkan bisa jadi 2 tahun. Ya itu harus diperhitungkan, karena jadi berarti kan kita harus naruh orang juga yang untuk bisa mengawal proses serah terima, begitupun untuk yang perbaikannya, kita kan harus ngawal juga. Mandor kan nggak mungkin mau nemenin sepanjang itu kan, nanti pun sekalipun diperbaikan, juga nanti akan harganya akan jadi berbeda. Itu harus diperhitungkan, terutama untuk yang teman-teman marketing untuk mendapatkan proyek, itu pastikan proses serah terimanya ke owner atau ke tenan. Kalau misalnya ke tenan, itu diperhitungkan masalah-masalah seperti itu. Kira-kira gitu Mas Budi. Siap. Terus tadi ini Pak, terkait dengan toilet ini Pak ya, seperti yang disampaikan tadi, kalau High-Res itu memang, toilet ini kan jadi permasalahan ya Pak ya, maksudnya ya jadi pekerjaannya, ruangannya tadi nggak terlalu besar biasanya, terus pekerjaannya kecil-kecil tapi, finishing-nya maksudnya pasangan keramiknya juga potongannya banyak, jadi waste-nya jadi banyak, kayak gitu. Nah ini biasanya kan banyak ruangan-ruangan, berarti kalau gini juga harus peralatan itu juga siap, kan biasanya gelap juga ya Pak ya? Itu berarti siap penerangan lampu juga, gitu ya Pak ya? Peralatan, bener. nah itu sudah siap lampu kayak gitu, terus kalau dulu saya waktu dulu kan kebanyakan untuk kamar mandi, toilet itu biasanya kan sudah kita pakai block out gitu ya Pak ya. Tapi memang seringnya juga rawan bocor juga gitu. Dan Nah, biasanya kadang-kadang geser juga nggak pas titiknya. Itu yang jadi masalah biasanya sebenarnya pas permasangan ininya, saniternya gitu. Nah itu pada saat makanya akhirnya waktu saya nggak pakai block out, saya makanya coring aja. Ya baik coring lantai maupun coring dinding. Jadi kita ngepasin gitu ya, ngepasin dengan, karena saniter kan nggak bisa ditawar-tawar ya, harus segitu ya segitu, dan kita jadi ngejas, kita harus ngikutin.
Iya. gitu Terus kira-kira. berarti kalau kita berarti apa namanya, kan kita mau ngecek, kebocoran kan kita tes rendam gitu, Pak. Berarti kita Ya, juga harus nyiapkan air iya, sampai harus, maksudnya tiap betul, lantai, tiap ini iya, juga ya, Pak? heeh, kan kadang-kadang tes rendam kan butuh 1 sampai 3 hari tuh biasanya kan. Iya, Nah itu juga memang, seorang Site Operation Manager atau SOM atau Site Manager itu kalau bisa melakukan pekerjaan toilet dengan mulus, ya, dia bisa mengurus itu dalam arti nggak cuma produk pekerjaannya ya, iya, tapi bisa mengkoordinir teman-teman dari pekerjaan finishing, MEP, maupun mungkin ada struktur, mungkin ada orang waterproofing dan lain-lain. Itu kalau misalkan bisa, itu tantangannya di situ. Kalau dia bisa smooth semuanya, bisa cepat. Jadi sudah tahu ritmenya. Makanya perlu dilakukan mock up, dipanggil seluruhnya orang yang terlibat di situ, di-meeting-kan 1 hari. Ini nanti tahapannya ini, bahkan per jam ya. Jam sekian nanti udah masuk orang setelah ini pekerjaan sampai segini doang, misalkan setengah bata tok, setengah dari ruangan. Terus setelah itu masuk MEP masuk tuh kan. iya, Begitu tahapan itu harus detail untuk hanya untuk satu toilet. Hanya untuk iya, satu toilet. Orang ulang ngeliat apa sih cuma pekerjaan toilet? Oh, kalau udah pekerjaan di area untuk high rise building, toilet ada perlu perlakuan khusus ya. iya, Setahu saya ya, mungkin iya, betul, ada Pak. teman-teman yang sudah lebih pinter pengalamannya dari saya udah tahu celahnya, wah boleh tuh bagus bisa Iya, bisa sharing di sini. Jadi kira-kira clue-nya seperti apa? Nggak apa-apa. iya. Nambah keilmuan nanti buat menambah apa referensi juga buat teman-teman yang memang belum tahu, jadi tahu clue-nya kira-kira mau seperti apa. Tapi Gitu ini Mas Budi. kayaknya juga ada beberapa sekarang karena toilet itu pekerjaannya memang jadi, agak paling ribet, itu sekarang Mhm. kayaknya juga, kayak ini Pak, sudah disiapkan kayak, toilet portable gitu Pak. Mmm. Maksudnya dia sudah jadi, Mhm. modular gitu Pak, jadi dia Mhm tinggal mhm. pasang gitu. Untuk Wah itu kalau beberapa bisa begitu terus terang saya belum waktu itu ya, masih iya, masih konvensional. kemarin Kalau ada yang mode modular seperti pekerjaan tangga dia langsung langsung iya. jadi tinggal pasang-pasang setelah itu Kemarin gerut-gerut segala itu diskusi lebih sama dengan Pak Gambiro itu, mhm, apa namanya, dari Wika itu mhm kayaknya mhm. karena ya tadi, karena kan tahu Iya, kayak apartemen itu kan betul. juga toiletnya banyak, paling ribet gitu, Iya makanya iya. dikembangkan yang, apa namanya, sistem kayak modular gitu, Pak. Iya Jadi iya iya, tinggal bagus iya, itu. tinggal jadi. Mhm Sama pengalaman saya kalau untuk di mhm. toilet gini ini, Mhm. Pak, kita itu pasang saniter sering hilang, Pak. Ya, jadi itu penyakit Iya kan kita biasanya kalau apalagi apartemen kayak gitu kan iya, mesti, paling tidak mesti ada mereknya ya, Pak. Maksudnya betul. Entah itu saniternya Toto itu ya, itu ya mahal ya paling enggak kerannya. Toto Mhm atau apa namanya, eee, yang American standard iya. kayak gitu ya. Mhm Ah, nah itu biasanya yang kecil-kecil kayak, mhm. apa namanya, kran atau apa itu Iya. iya gampang hilang gitu. Ya, itu biasanya kalau waktu saya pernah, awal-awal ya belum begitu paham, tapi begitu akhirnya karakternya. Karena mohon maaf ya, yang mencuri ya mereka-mereka juga. Kadang-kadang pekerja yang juri yang keren ya pekerja, finishing atau yang Iya, lain lah, makanya sudah tahu. Jadi biasanya kalau aksesoris-aksesoris seperti itu, saya nggak pasang, saya mmm, kasih drop dulu aja, nanti pada saat proses serah terima, baru saya pasang, entah itu kran, entah itu aksesoris toilet, jadi toilet pun atau uriner cuman hanya apa, kosongan gitu aja, jadi ya. bodinya aja. Iya, Jadi aksesoris segala macam itu belum saya pasang. Jadi nanti di iya. belakangan. Saya simpen di gudang. Nah, karena tahu simpennya di gudang, dicolongnya di gudang. Nah, itu pernah kejadian Jadi ya perlu perhatian karena memang kan aksesoris itu kan biasanya mahal ya. Iya Ya, betul, Kak. datangnya juga nggak mudah prosesnya kita kan kalau mau order harus PO ke Toto juga harus antri karena Iya, mungkin banyak juga yang order, itu harus diperhitungkan lah. Jadi memang harus ada tata kelola sendiri keterkaitan pekerjaan saniter karena memang itu yang, sangat-sangat ditunggu. Nggak cuman saniter ya yang menjadi inceran, kehilangan, kabel yang sudah kepasang itu bisa rontok tuh. Kita misalkan masang, satu ini kalau misalkan safety-nya kadang-kadang ada, ya gitulah, pagar makan tanaman ya, dari orang-orang dalam sendiri yang kadang-kadang suka bermain, mungkin karena kebanyakan pinjol karena dan ojol gitu ya. Ya itu kan jadi banyak lah, jadi, perlu kehati-hatian untuk, keterkaitan safety. Makanya karena kita taruh security, kita taruh, petugas keamanan yang kira-kira bisa mengawal itu.
Itu kira-kira dinamikanya ya, Ya, untuk di proyek. sama Gitu Mas Budi? ya, sama ini yang, apa namanya, tadi sampaikan itu, terkait dengan sebenarnya hal kecil ya, kayak kunci Mhm, gitu ya, Pak. Nah, mhm itu mhm. memang, Iya, itu kan banyak sekali, apa namanya, mhm, kayak umpamanya, unit apartemen, kunci utama, terus ada kunci mhm, toilet. Lah, ini betul, pengalaman saya itu kalau memang itu nggak ada yang tanggung jawab, satu mhm, orang khusus itu mhm, yang nah itu biasanya seringnya, mhm. sebelum serah terima sudah banyak yang hilang, kayak Betul, gitu. itu. Bahkan Nah kita itu pada terus repot sendiri tuh kalau kunci itu seringnya hilang. juga ini, kalau nggak dikasih label, Mhm, tertukar-tukar, "Ini yang mhm, mana?" Nyobain iya, satu-satu. iya. Saya Itu ingat betul itu, waktu zamannya di Bagri Tower, sampai di proyek terakhir saya di Pluit itu ada namanya Mang Ujang, itu yang saya khusus itu juru kunci saya tuh. Jadi saya bawa terus ke mana-mana, jadi ini bagian yang pegang kunci. Dia sudah tahu karakteristiknya untuk bekerja, dia sudah tahu. Sehingga iya, saya udah ngerti lah, "Kamu butuhnya Pak, ini Pak Wisnu gini-gini." Ya udah saya penuhi. Jadi iya, dia bisa alhamdulillah sih, sangat bisa minimalisir ya, iya, betul. error-error di selama pekerjaan untuk, Iya, jadi mungkin mengkoordinir ya kunci. Harus hal-hal ada kecil lah. hal-hal kecil yang kayak gini memang kita sengaja juga share juga, maksudnya kadang Mhm, orang terlewat juga nganggepnya, iya, "Oh, ini urusan kunci," gitu ya. iya. Cuma itu Kelihatannya remeh-temeh ya, tapi iya, bikin Pak. pusing itu. Cuma nanti kalau itu masalah, maksudnya itu hilang atau tertukar, Mhm, itu mhm. wasting time sekali gitu, Pak. Iya, Maksudnya banyak betul. kita kalau nggak nyobain satu-satu itu berapa menit sendiri, kalau nggak ketemu Iya. ya kita harus ngundang tukang kunci, ya Oh, kayak gitu. kadang Biaya orang lagi, sudah mana pengalaman dia saja, yang Mang Ujang itu kadang suka masih error juga kok. Kadang-kadang iya, jadi lupa-lupa, ada kelupaan taruh di mana, kayak gitu-gitu. ya menurut saya teman-teman juga hal-hal yang kayak yang Iya, kecil kayak gini itu juga jadi pengaruh juga gitu. iya. Jadi mungkin Nggak apa-apa, ini pengalaman kan kita Bapak kita berbagi ya. Ya jadi ya, ini menceritakan pengalaman saya, mudah-mudahan nanti, teman-teman bisa lebih baik ya, betul. dalam tata kelolanya bisa harus lebih baik kan sudah tahu kan. Iya, Kasarnya kan gini ya, dalam perjalanan ya saya sering mencontohkan misalnya perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya, saya sudah sampai Surabaya tuh, mungkin ada beberapa teman-teman yang baru sampai Semarang, jadi baru tahunya jarak Jakarta Semarang. Nah Semarang Surabaya, teman-teman mungkin belum tahu. Nah kebetulan saya sudah tahu, sudah pernah ngelewatin, jadi sudah tahu kanan kiri, karakteristik lingkungan dan lainnya sudah tahu. Nah ini sudah tahu itu saya ceritakan dulu pengalaman saya gitu. Pada saat mungkin teman-teman nanti berjalan dari Semarang menuju Surabaya, sudah tahu, udah bisa antisipasi, oh tadi Pak Wisnu lewat Semarang Surabaya kejadiannya begini. Nah, saya sudah prepare dong. Kalau misalkan ada kejadian gini, saya sudah bisa bersiap, saya akan begini, begini. Jadi lebih tahu. Harapannya begitu. Jadi otomatis perjalanan yang dari Surabaya, dari Semarang ke Surabaya yang kemarin saya melakukan perjalanan mungkin 5 jam, mungkin kalian sudah bisa cukup 3 jam dan mulus, nggak perlu ada ganjalan-ganjalan. Nah itu pentingnya apa pembelajaran dari yang sudah pernah berangkat duluan atau sudah pengalaman. Jadi nggak cuma dari saya ya, dari siapapun ya senior-senior apapun itu aktivitasnya, apapun itu kebisaannya, jangan anggap remeh. Tanya saja apa yang dulu Bapak pernah lakukan, kendalanya apa? Apa Bapak temui, kesulitan-kesulitan selama Bapak perjalanan dari sini ke situ, atau pekerjaan ini seperti apa? Sehingga kalian nanti bisa bisa mendapat pelajaran dari situ, sehingga lebih bisa bersiap. Harapannya kalau sudah bisa bersiap, kan akan lebih baik, akan lebih mudah, akan lebih meskipun lebih baik lah hasilnya. iya, Kira-kira gitu Mas Budi. Jadi pembelajaran ini saya menganggap penting ya buat teman-teman yang masih muda-muda nih. Kalau saya sebentar lagi udah purna tugas, jadi ini lebih kepada menceritakan pengalaman saya selama saya udah mau 20 tahun lebih ya, saya berkecimpung di dunia konstruksi. nah ini ada pengalaman juga dari Pak Harun nih. Nah, Mhm, pekerjaan toilet menurut saya yang ribet. Jadi misal digambar untuk kubikelnya sudah tertera. Nah, di mhm, lapangan tuh biasanya space untuk kubikel bisa kurang, bisa lebih. Jadi mhm, ukuran kubikel ditentukan langsung di site. Nah, mhm, ini mhm. Iya, ya seperti itulah. Ini cuma apa memang nih, akhirnya Bapak? kalau kita harus ngukur kubikel Mmm, setiap di set kan juga jadi repot juga kalau umpamanya satu lantai ada berapa iya. puluh toilet gitu, jadi ini wasting time juga. Nah itu, apa namanya, tapi ini juga pengalaman dari Pak Harun juga ya, jadi karena memang Mhm,
kubikel itu kan dia kalau sudah diproduksi, dipasang, kalau nggak sesuai juga jadi masalah juga gitu. Gitu. Oke, kira-kira. Oke, lanjut Pak. Oke, ini ada Bapak narasumber dari HK. Oh iya, saya dari HK Bapak. Saya pensiunan PU. Wah ya, Bapak sudah senior saya berarti ini sering diundang HK untuk menjadi narasumber waktu manajer SDM-nya Pak Insinyur Bambang dan Ibu Sri. Oke, beliau sudah pensiun juga. Saya tugasan ya. Oke. Sekarang asesmen jalan tol tebing tinggi, Binjai, Medan. Oh iya, oke Pak. Saya juga kemarin penugasan Pak di Medan juga. Saya kebetulan megang ruas dari tebing tinggi sampai dengan Siantar. Alhamdulillah sudah selesai, sehingga saya sekarang kembali ke pusat lagi Pak. Oke, kita lanjut ya Mas Budi ya. Ya Pak. Biar ini waktunya udah tinggal berapa menit lagi nih? 25 menit Nanti lagi kalau saya ya, sebelum maghrib ya. Ya kalau nggak selesai Oke. kita ini Pak, part B Pak. Oh gitu ya, ada part Iya, 2 gitu ya. ada aja. Oke, nggak apa-apa. Nanti Ada. pokoknya biar terpuaskan lah ya. Jadi apa Iya, aja nanti yang pengalaman saya nanti yang pernah saya iya, alami, saya berbagi lah. iya Pak, Oke, kita lanjut lagi ya. nggak harus cepet-cepet ngejar selesai nggak apa-apa. Jadi Iya iya yang iya penting iya, apa yang kita tahu kita bisa share aja ke betul. teman-teman. Nah nanti Karena kalau nggak selesai ya kita bikin part 2-nya gitu. iya iya iya. Part Ini kan B, banyak banget part nih C. materi-materi di belakangnya ya, untuk terutama nanti untuk tahapan-tahapan pekerjaan Iya pada saat betul Pak, struktur, ya gimana pembahasan tentang raf fondasi, iya. siklus pengecoran, terus sekuen dan lain-lain lah nanti kita akan bahas. Jadi mudah-mudahan nanti manfaat nih, terutama yang buat muda-muda nanti pada saat nanti megang proyek konstruksi high rise bisa lebih baik dari saya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Iya, Oke, ini tadi sudah kita bahas untuk yang kantor dan apartemen. Nah, ini yang mall ya. Kalau mall tuh lebih open space lagi ya, karena bahkan floor to floor-nya lebih tinggi. Kalau beda kan kalau di apartemen atau kantor itu paling floor to floor-nya sekitar 3 sampai 4 meter lah biasanya, mungkin maksimal 5 lah. Kalau di mall itu bisa pengecoran kolomnya bisa 2 bahkan 3 kali pengecoran ya. Jadi ada apa, kalau di apartemen atau kantor mungkin sekali ngecor kolom satu backcasing jadi cor selesai. Tapi kalau di mall mungkin karena apa floor to floor-nya tinggi-tinggi ada beberapa kali pengecoran. Jadi itu space-nya juga lebih lebar-lebar karena void-nya juga lebar. Ini pernah juga lakukan mungkin teman-teman bisa ngelihat yang pernah saya kerjakan walaupun kecil ya, Rasuna Epicentrum itu bisa dilihat lah. Itu dulu juga saya ikut mengerjakan di situ. Nah, ini untuk yang mall tadi karakteristiknya beda ya dengan yang apartemen. Mungkin lebih mendekati seperti kantor ya. Jadi toiletnya juga nggak begitu banyak ya. Jadi sama juga lokasinya pasti di pusat kota karena pusat apa belanja masyarakat umumnya. Itu juga perlu manajemen traffic nih harus biasanya nih karena in out-nya apa orang terus ya aktivitasnya banyak ya dari jam-jam itu akan beda dengan kalau perkantoran kan pagi dan sore saja kan in out-nya. Jadi rentang dari pagi sampai sore itu biasanya trafficnya longgar. Beda dengan mall, mall itu terus apa perputaran trafficnya tinggi. Jadi ini perlu betul-betul pengkajian di sisi Andalalin dan lain-lain ini memang harus diperhitungkan terutama untuk teman-teman dari perencana ya. Karena juga nanti ada pengujiannya juga memastikan trafficnya nggak malah jadi sumber kemacetan baru. Biasanya ada beberapa mall yang kita lihat lah ya. Mungkin saya juga melihat ada beberapa mall yang malah jadi sumber kemacetan baru. Saya nggak ngerti lah ini bagaimana dulu Andalalin ini kok bisa lolos ya begini. Jadi ya nggak tahu, saya nggak usah bahas itu ya. Mungkin ada perhitungan-perhitungan lain yang diharapkan walaupun nanti kita ada mall di situ juga tata kelola keterkaitan traffic manajemennya ya, traffic pengatur lalu lintas bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dishub dan lain-lain itu harus bisa betul-betul clear matang ya. Jadi tidak menambah keruwetan di area sekitar situ. Oke, ini luas lahan juga sama ya, karena biasa sempit karena memang yang udah-udah kan karena berkembangnya bisnis ya perekonomian dan lain-lain, ada yang tadinya area daerah-daerah situ tidak begitu ramai, terus seiring bertambahnya perumahan ramai sehingga dibutuhkan sebuah mall, ada satu kawasan yang
dulu belum ada mall, begitu ada mall, wah malah jadi tambah rame. Karena memanfaatkan lahan-lahan yang memang sebelumnya tidak diperuntukkan untuk mall. Sehingga mereka karena kepentingan bisnis dan lain-lain juga harus dibangun. Nah itu tadi, karena mall biasanya pengunjungnya banyak, jadi butuh parkir yang luas, ya. Beda dengan yang tadi kantor tuh ada perhitungan, nanti mungkin Mas Budi bisa undang ya, dari konsultan perencana. Ini menarik ya untuk perhitungan apa, parkir itu ada ilmunya sendiri, bagaimana, memastikan, bangunan itu bisa, lolos di pengujian, peruntukannya ya, sehingga bisa apa, secara peruntukan tidak, bisa maksimal lah. Oke, secara lewat ruangan tidak banyak sekat tembok ya, jadi sama seperti tadi, jadi karena tenan-tenan ya, tapi biasanya untuk, sekat utama saja dalam modul yang cukup besar ya, nggak kecil-kecil. Kalau yang tadi apa, kantor itu los saja, cuman area koridor. Kalau di tenan tuh biasanya, koridor dibuat, biasanya, koridor itu bersandingan dengan area void, itu dibuat. Terus untuk yang menuju ke arah dinding atau fasad sisi luar, itu biasanya sekat-sekat dengan volume yang cukup besar, biasanya membatasinya tenannya begitu. Bisa lihat kan nggak mungkin kan kalau tenan kecil-kecil tuh nanti konsepnya jadi ruko. Ini beda dengan mall. Mall biasanya cukup besar. Lagi-lagi sesuai kebutuhan. Jadi memang peruntukannya masing-masing mall berbeda-beda ya sesuai dengan target pasar dari owner sendiri. Ini jumlah WC dan fasilitas juga tadi ya nggak begitu banyak. Ya biasanya kan hanya beberapa saja ya toilet ya di mall. Teman-teman bisa lihat tahu sendiri. Nah ini finishingnya biasanya berkualitas tinggi karena menjadi prestis tersendiri ya, begitu mall atau pusat perbelanjaan mempunyai finishing touch yang cukup menarik ya. Ada kombinasi material kan nggak cuman mohon maaf ya, ACP aja atau pakai material-material yang sederhana yang biasa kita HPL itu enggak, bisa ada kombinasi marmer, kombinasi kayu, kombinasi segala macam. Jadi sehingga menambah daya tarik pengunjung. Nah, itu ada lebih enggak. Biasanya dulu mall-mall yang dulu yang konsep-konsep di tahun-tahun sebelum tahun 2000-an itu mallnya kan biasa-biasa saja ya, sepakat biasa lah seperti nggak ada. Kalau sekarang mall itu berlomba-lomba karena dengan finishing yang baik, yang menarik, yang kelihatan mahal karena butuh apalagi anak-anak sekarang yang butuh konten foto dan lain-lain sehingga itu menjadi daya tarik sendiri. Itu kira-kira untuk finishing memang ada sesuatu yang perlu juga sangat-sangat diperhatikan untuk proses finishing untuk pekerjaan mall. Sama, ini juga nih fasad. Orang kan begitu datang lah, itu akan langsung terpatri di kepala kita para pengunjung yang bentuknya seperti ini, yang kacanya seperti ini, yang modelnya seperti ini, langsung terekam kan kayak mungkin teman-teman bisa melihat entah itu Senayan City, entah itu Kokas, itu beberapa kan ada dengan model-model fasad yang cukup menarik sehingga bisa menambah nilai dari owner ya untuk bisa mengundang para pengunjung maupun tenan-tenan yang untuk bisa bergabung di mall tersebut. Jadi secara prinsip sama. Jadi dari pekerjaan tadi kantor, apartemen maupun mall, mungkin nanti ada rumah sakit, mungkin dan lain. Secara konstruksi itu sama. Ini lebih kepada karakteristik diperuntukkan maupun di pekerjaan finishing yang lebih melihat dari sisi akhir. Tapi kalau untuk pekerjaan konstruksi sama, ada biasanya untuk pekerjaan pondasinya, kalau kantor, apartemen tuh kalau cukup tinggi ya mungkin bisa menggunakan rak fondasi, nanti akan dibahas tersendiri ya, materi-materi rak fondasi. Terus strukturnya juga misalnya kalau kantor itu tipikal, jika perlu ada pengecoran berulang dan lain-lain. Terus kalau apartemen juga sama seperti itu, kok beda dengan mall ini kan bisa tidak begitu tinggi ya. Biasanya cuma 5 lantai atau mungkin 7 lantai, nggak banyak lah. Mereka lebih pada space yang luas. Kira-kira itu Mas Budi, mungkin ada mau ditambahkan Mas Iya, Sigit? mungkin terkait dengan pelaksanaan mungkin, terkait Mhm. dengan mall biasanya juga, kan, tadi disampaikan bahwa finishing-nya itu, mungkin
standarnya itu lebih Mhm. tinggi dibanding umpamanya kita pengerjaan kantor umpamanya gitu. Karena Ya. dia biasanya, eee, menggunakan material yang lebih, apa namanya, biasanya lebih tinggi kayak Mhm. gitu, terus pekerjaannya juga kadang kita juga harus, apa namanya, jangan sampai salah menghitungnya. Umpamanya gini, Betul. seringkali, Mhm. kalau di mall-mall itu saya lihat juga banyak umpamanya lantainya itu berpola kayak gitu, Mmm, terus pakai mhm. ornamen apa kayak gitu. Nah, Mhm seringkali mhm. kita menghitungnya itu per meter persegi gitu ya. Iya iya iya. Padahal, apa namanya, pasang keramik yang berpola dengan keramik yang biasa kan beda Iya gitu. Lah itu iya. biasanya jadi resiko rugi juga kalau kita Iya. nggak tahu bahwa umpamanya, oh ini ada Betul. pola umpamanya kayak Iya. gitu. Terus Ta Tapi seringkali alhamdulillah Mas Budi, sekarang udah ada BIM ya, di iya, zaman zaman saya tahun-tahun awal 2000-an itu ya belum ada ya, masih konvensional sekali. Sekarang udah ada BIM, sehingga kita bisa melihat 3D-nya dengan lebih detail, perhitungan volumenya juga bisa lebih akurat, sehingga mestinya ya akan jadi lebih baik dengan tata kelola pengadaan materialnya, waste-nya bisa ditekan, karena memang sudah, pasti ya kita iya. pastikan order pun ke subkon atau vendor-vendor atau supplier bisa lebih spesifik keterkaitan dengan volume-volume tadi. Harusnya lebih baik lah kalau sekarang, karena Iya. teknologi banyak mendukung, gitu kira-kira. Lantai biasanya, kalau di apa namanya, di mall itu luasannya Mhm, cukup besar, gitu mhm ya. mhm. Jadi karena tadi nggak banyak sekat, dia langsung luasan besar. Jadi Iya, pemasangan lantai juga harus diperhatikan kapan itu mhm, harus ada dilatasi atau enggak gitu. betul Biasanya betul. karena kita pasangnya terlalu besar kadang bisa saja terjadi popping kayak gitu. Iya Nah itu juga perlu diperhatikan. Biasanya iya, kalau kita betul, lihat di mall-mall kadang itu ada mhm, dilatasi kayak, apa namanya, aluminium kecil gitu ya, iya, stainless steel mhm kayak gitu yang kecil untuk mhm, biasanya untuk menyamarkan dilatasi kayak gitu. iya. Saya Terus juga pernah, menemui kasus seperti itu Mas Budi ya, waktu di finishing pemasangan, lantai lah, keramik lah di Bandara Kuala Namu tuh kebetulan HK juga yang ngerjakan. Itu ya seperti itulah, jadi karena memang dari situ kita bisa belajar kan dengan media yang cukup luas ya. Kalau mall-mall sekarang kayaknya apa, nggak begitu banyak ya sekarang pakai HT ya, karena kan, karena lebih tampilan ya, ya, mungkin makainya marmer yang skala besar, bisa langsung lebih mewah lah mereka biasanya, mmm, yang mall-mall yang sekarang-sekarang ini. iya. Gitu Terus kira-kira? ya, terus sama ini, Pak, kalau di mall itu biasanya kan ada hall-nya gitu ya, Mhm utamanya mhm. dan itu biasanya tinggi. Mhm Nah, mhm. kita sering, mungkin, karena nganggepnya umpamanya finishing atas ada plafon atau apa, ME Mhm di situ, itu mhm. biasanya dihitungnya, biasa gitu ya, harga Mhm biasa. mhm. Ternyata kan di situ kalau tinggi gitu ya, sampai Betul berapa lantai, itu kan betul biayanya pasangnya kan harus mendirikan scaffolding yang, betul. banyak. Rancahnya juga ini pengalaman saya waktu Iya di HK Tower nih, kebetulan juga ada ballroom-nya juga ya. iya Itu pada saat kita pekerjaan finishing, yang pertama kita lakukan adalah memastikan dak atas, kebetulan memang roof-nya langsung paling iya atas ya. Itu ada apa, ada 3 lantai lah kita ngelapis itu. Memastikan roof-nya itu sudah waterproofing, tidak bocor, memastikan itu dulu. Karena kalau itu sudah clear, baru kita bisa melakukan pekerjaan MEP, bisa melakukan pekerjaan plafon dan lain. Kalau itu bocor, wah jadi masalah nanti, iya pekerjaan-pekerjaan di bawah. Jadi pastikan dulu betul pengetesan keterkaitan dengan apa, roof tadi, ya waterproofing-nya sudah baik, sudah dites, memastikan sudah nggak ada satu tetes pun, ya, jangan sampai failed ya, itu nanti jadi masalah, itu nggak kelar-kelar nanti kalau udah itu ada growting dan lain-lain bisa ngebongkar membrannya segala macam itu malah jadi repot. Pastikan dulu, iya tahap awal adalah roof-nya itu sudah betul-betul kedap air, sehingga nanti pekerjaan di bawahnya di area ballroom tadi, entah itu pekerjaan karena, eee, biasanya plafonnya itu materialnya bukan bukan seperti umumnya ya kayak gypsum tuh enggak, iya biasanya ada akustik lah ini segala macam, iya macam-macam itu. Itu, kalau nanti kita bocor malah jadi ganggu, bisa ngerusak material. iya, betul. Itu Jadi jadi itu juga perancangnya juga memang udah tinggi dari bawah ya, dia bisa 2 sampai 3 lantai yang kita harus memasang dan memastikan safety betul dalam pemasangan
perancah atau scaffolding ya, untuk pekerjaan-pekerjaan plafon. Biasanya kan ada lampu segala macam ya, ada sainitnya juga agak rumit di situ. Iya. Gitu Mas Budi. Ya, itu tadi terkait, pekerjaan tapi juga teman-teman juga harus pastikan apa tadi, terkait itu Mhm, juga biayanya gitu ya. Jadi harus, mhm. oh di situ kan pasti harganya juga Iya, berbeda, beda. ya gitu. Jangan jangan nanti teman-teman QS ya, nah ini, Iya, wah harganya dengan tinggi 4 meter, dengan tinggi 12, 15 meter kok sama harga, ya iya, beda, karena nanti ada tingkat, safety-nya juga tinggi, nggak sembarang orang bisa berani dan bisa bekerja dalam ketinggian loh. Ada yang cuma bisa lincah di kondisi ketinggian 4 meter, itu biasalah ya, cuman ruang-ruang. Tapi begitu dia di ketinggian 10, 15 meter itu nggak cukup banyak orang yang terampil untuk bekerja iya, di posisi ketinggian seperti itu. Itu perlu agak-agak nyali-nyali sedikit lah. iya. Sama mungkin Kira-kira gitu Bang Willy. terakhir di ini Pak, biasanya kalau mall itu dia kan nggak Mhm. meninggi, dia kan luas, Lebar, iya, melebar gitu ya. Nah, luas, mhm, kebanyakan sebenarnya, di lantai atapnya itu mall mhm, itu biasanya difungsikan sebagai parkir juga, mhm. seringnya, ya gitu. Ada juga equipment seperti chiller, segala Ya, macam lah, cooling tower segala macam, banyak. karena atapnya biasanya juga biasanya beton, terus apa Mhm, namanya, untuk apa namanya, parkir, parkir juga, teman-teman mhm, juga harus memastikan betul. biasanya, atap itu kalau untuk beton itu sering bocor juga. Jadi harus dan itu kalau sudah bocor, karena kita sering juga sekarang melihat berita itu bahwa Mhm, mall pas hujan deras bocor kayak gitu. ya, ada Nah, netes segala itu macam lah ya. ya itu akan jadi masalah Mhm, kemudian hari. Jadi, iya. teman-teman harus apa namanya, perlu dipikirkan juga Betul, yang lebih seperti itu. hati-hati lah, terutama yang QC ya. Jadi jangan cuman karena ngejar target, waktu juga ya, Iya, pastikan penuh dengan kehati-hatian, teliti ya, memastikan prosedurnya atau pekerjaannya dilakukan dengan benar, materialnya benar ya, jangan hanya karena keterburu-buruan akhirnya menjadi cuman kecil ya, habis itu bisa ngebongkar satu blok itu, satu satu area. Itu bisa malah menjadi merepotkan. Itu aja sih, yang iya, Pak. pernah saya alami. Jadi untuk bisa mengantisipasi itu, teman-teman ya lebih prepare lebih baik ya, memastikan dengan aplikatornya atau supplier-nya atau vendornya, memastikan metodenya juga sudah betul, ya. Lakukan mock up dulu, memastikan standarisasi keterimaan mutu kita memang sesuai yang, dia jual ke kita, ya. Memastikan memang produknya, baik ya, mock up dan dilakukan pengetesan juga memang sudah lolos, nggak bocor, baru kita mengaplikasikan dalam media yang besar tadi. Jadi memastikan kita lakukan mock up. Apapun itu pekerjaannya, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan finishing, lakukanlah dengan mock up. Memastikan keterimaan mutu kita, ya. Jadi jangan jangan selonong boy, asal-asal naik masing langsung tembak aja, padahal volumenya cukup besar. Itu karena implikasinya nanti kalau pada saat kita fail pekerjaan tersebut, itu nendangnya kemana-mana ya. Yang tadinya mungkin kalian punya laba yang cukup baik, begitu karena ada fail, karena tidak hati-hati, terburu-buru, sehingga akhirnya malah menjadi menggerus karena melakukan redoing tadi, pekerjaan jadi dibongkar lagi, diulang lagi, ngabisin uang, ngabisin waktu, waduh macam-macam. Jadi perlu kehati-hatian teman-teman QC, teman-teman pelaksana. Jadi pelaksana juga diharapkan punya punya sense quality juga ya, jangan cuman maaf ya ngerjain selesai udah gitu. Jadi punya punya apa, walaupun tidak ada teman-teman dari QC, dia punya jiwa QC. Jadi punya, "Ini nggak baik, ini nggak bener." Ya dia harus berani negur, jangan dibiarkan. Itu nanti, berimplikasi ke mana-mana. Gitu kira-kira Mas Berapa, Budi. Pak? Udah jam 6 lebih. Ini bisa saya lanjut? Bisa Ini lanjut. baru baru 3 ya, sekarang sudah jam berapa ini? Sudah jam 6. Udah Gimana ini? Udah jam 6 sekian nih kita pause atau iya, gimana ini? kalau Kita mau lanjut ini lagi? ya kita apa namanya, nanti kita bisa lanjut lagi kapan Mhm. gitu. Ya Atau kita mau lanjut satu pikir hotel? ini tapi ini masih berapa toh? Nggak Masih selesai ada sih, Pak. hah? Nggak selesai sih, ada beberapa yang harus kita bahas sih. Oh gitu ya? Iya, Apa ini coba saya terusin dulu aja deh, biar ya nanti materi ini nanti biar kita tuntas. hotel hampir Jadi sama kan, Pak? hampir sama lah ya secara Iya, prinsip ini,
Ini tadi ini yang hotel, ini hotel secara prinsip sama sih dengan apartemen tadi, ya. Jadi ada beberapa sama, hampir sama dengan apartemen karena memang ruangan-ruangan kan, ya. Tapi biasanya materialnya lebih ini ya, lebih lebih baik lah ya daripada apartemen. Bedakan dengan peruntukan apartemen yang tenan per tenan. Kalau ini kan dia ada jualannya juga di situ ya. Kalau memang room-nya baik, room-nya kualitas materialnya baik, jadi orang kalau mau staycation atau mau ke hotel tuh ada sesuatu yang lebih. Kalau cuman sama aja seperti interior di rumah, ya buat apa kita ke hotel ya? Sama aja mendingan kita tidur di rumah aja kan. Jadi ada nilai tambah dari finishing apartemen, karena apartemen biasanya kan seperti kayak rumah kita sendiri kan, kondisinya seperti itu. Ini yang di kondisi untuk finishing hotel itu biasanya bisa lebih baik. Ya. Ya, jadi secara prinsip sama. Jadi hotel dan ini cuman kualitas material yang mungkin lebih baik daripada apartemen. Oh, beda lagi ya kalau apartemennya kualitas yang premium juga baik ya, materialnya juga akan lebih mahal lagi. Karena juga beda ya, apartemen tipe standar dengan tipe premium juga harganya juga beda. Per meternya juga beda jualannya. Jadi mungkin juga dari sisi material juga akan berbeda. Ini untuk rumah Tadi Pak sakit. nambahin yang ini Pak, yang Boleh. hotel. Itu biasanya beberapa hotel itu lantainya ada yang memakai karpet. Nah ini Ya, juga untuk koridor biasanya ya. Ada di ya kamar-kamar juga sama ada yang pakai kadang di pakai karpet. ruangannya juga gitu Pak. Jadi memang, ini juga jangan sampai salah nanti waktu Mhm. pelaksanaannya gitu ya. Jadi Ya. pengalaman kami dulu pernah ngerjain gini Pak, Mhm. ada kebocoran ME Pak. Waduh. Karpetnya sudah kita pasang. Hmm. Itu itu jadi, Bongkar eee karpet ya. iya, Oh, jadi maksudnya, ya itu juga harus perlu diperhatikan juga gitu ya, ya, walaupun ya. kapan harus pasang karpetnya kayak gitu, Mhm. berarti itu harus ME-nya harus benar-benar Betul, sudah, memastikan sudah apa lolos. namanya, sudah dites juga, sudah oke, Mhm. baru mungkin bisa pasang, kalau enggak Mhm. biasanya juga, biasanya karena debu juga, terus apa namanya Mhm. tadi, kalau sampai ME-nya kayak dulu bocor atau apa itu jadi masalah gitu. Iya. Terus biasanya karpet itu juga, dia kan pakai skriding gitu ya, sebelum Iya. pasang karpet. Lah itu, ya itu harus harus flat juga gitu supaya Mhm. karpetnya pemasangannya nggak, apa namanya, nggak meliuk-liuk gitu, kayak gitu Mhm. sih. Ya cuma kalau Iya. sama, hotel biasanya memang standarnya juga lebih tinggi ya, pemasangan termasuk di toilet, di saniter Mhm. gitu, dia, Iya. standarnya biasanya lebih lebih tinggi ya, khususnya Iya. di bagian interior interior Betul. gitu. Secara merek biasanya lebih mahal ya daripada ini, Iya karena emang harganya lebih mahal. iya, sama biasanya ada ininya, apa, kolam renang atau yang lainnya gitu sih Mhm. biasanya di Biasanya di hotel. area-area dia, eee, untuk di balkon biasanya suka ada kolam renang biasanya. Oke, Oke, mungkin saya lanjutkan. Jadi ini udah udah mau peringatan maghrib ini. iya, atau Oh, ini udah ada yang kita izin maghrib, berarti untuk wilayah Indonesia Tengah udah maghrib ini. oke, mungkin kita ini dulu aja Pak, hold aja, kita lanjut aja. Gitu aja ya? Ya, nanti Gimana? soalnya mungkin rumah sakit nanti saya agak saya mungkin bisa cerita beberapa Ya. pengalaman saya soalnya Mhm. agak khusus juga Banyak di ya? rumah sakit Ya, betul. dibandingkan Oke, yang kita lain sementara gitu. di sini dulu deh. Nanti Iya, kita lanjut lagi. Mungkin nanti insya Allah Jumat depan kali ya. Saya siap agenda sampai Kamis masih padat. Jumat insya Allah seperti inilah sekarang inilah. siap. Nanti Jumat ini jam-jam 5 sambil menunggu maghrib, kita ngobrol-ngobrol santai ya, cerita pengalaman. Enggak juga merasa saya paling pintar, enggak ya. Mohon maaf ya teman-teman, enggak, saya enggak merasa paling pintar, tapi pada saya menceritakan pengalaman saya saja, mungkin pengalaman teman-teman juga ada yang lebih senior dari saya, mungkin lebih baik, ya. Ini lebih kepada karena saya ditembak saja Mas Budi untuk bisa berbagi cerita, ya udahlah saya Ya, ceritain lah. Biar iya. ada bekasnya lah, biar nanti Oh iya, ini ada ada mengeluarkan. pertanyaan dari ini Pak, Mhm. ada temen ini juga Firestop Pak. Ini untuk biasanya tadi kelewat juga untuk
bangunan-bangunan high rise itu kan biasanya, ada fire stop ya, Pak, ya. Nah itu, Mhm. pengalaman Pak Wisnu seperti apa, Pak? Ya itu fire stop dia biasanya, pemasangannya itu, berbarengan dengan pekerjaan pemasangan fasad. Ya satu satu modul tuh biasanya kan antara perimeter perimeter pengecoran apa, slab ya, kan, ke fasad biasanya ada gap ya, jadi masang bracket dia biasanya kan ada gap. Nah itu kan posisi-posisi fire stop-nya di situ tuh posisinya. Itu biasanya memang sudah ada aplikatornya sendiri ya, sudah ada aplikatornya untuk proses pemasangan itu. Berarti biasanya nanti kalau yang lantainya, satu lantai itu sudah selesai, terutama fasadnya sudah tertutup, teman-teman dari subkon atau vendor atau aplikator dari pekerjaan Firestore itu masuk ke situ. Jadi intinya sesuai dengan perencanaan kita memang kan sudah ada gambarnya ya. Jadi biasanya tapi nggak banyak ya itu space-nya paling sekitar 20 senti ya sampai 25 senti di Iya, separameter. Jadi memastikan apa itu ya karena memang fungsinya untuk menahan api ya, jadi otomatis itu iya, tadi yang pesan saya ya. Jadi memastikan mock up dulu ya, mock up dulu. Kalau misalkan parameternya kotak lurus-lurus saja nggak masalah. Pada saat nanti parameternya berkelok-kelok kayak kemarin saya kerjakan di Bagi Tower itu juga sempat ada masalah juga. Jadi pastikan mock up itu sudah dilakukan, sudah keterimaannya disetujui oleh pengawas atau MK atau konsultan, juga disetujui juga oleh owner. Jadi pada saat nanti pekerjaan dalam jumlah yang besar, kita perspektif keterimaan mutunya itu sama. Ya, jadi jangan nanti ini menjadi berbeda nanti jadi masalah. iya. Kira-kira gitu Mas Budi. Yap. Ya, jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Fairstop ya, jadi untuk bangunan tinggi high rise itu biasanya itu ada yang menggali kalau terjadi kebakaran seharusnya ada yang menghalangi, pamannya, Apinya tidak kebakaran menjalar ke antar lantai atas lantai maupun gitu, bawahnya. jadi tidak Iya, menjalar ke lantai yang lain gitu. Biasanya makanya antar lantai biasanya kan beton kita ada, tapi biasanya kan di depan apa, fasad itu kan ada celahnya gitu. iya, Nah biasanya celahnya itu ada yang jaraknya. ditutup ya, jadi tadi fasad dengan struktur biasanya itu yang ditutup dengan Fairstop ini gitu. Tapi Dan perlu nih Mas Budi nanti kita kasih gambarnya ya biar tahu. Nah ini bagus sih siap pertanyaan. Jadi nanti teman-teman yang mungkin belum tahu biar tahu nanti siap, secara fungsi, cara pemasangan, bentuknya seperti apa biar tahu. Oh iya gini tuh namanya. Oh ada tuh Pak Arsop. Oh, iya kapan Pak Arsop itu dipasang? Peruntukannya untuk apa? Bagaimana dan lain-lain. Perlu nanti. Gak apa-apa, iya catat dulu tambahan iya. materi nanti. Gak apa-apa, Soalnya kita berkembang Fairstop aja. itu nggak hanya ini, ada yang juga yang di-shaft juga kan, Pak, kayak Betul, dicor betul. di-shaft Ada juga. juga. Nah nanti Mhm. itu mungkin kita bahas itu ya di Ada detail fire nanti ya. shop, ada juga stop cor. Iya Pokoknya bagian nyetop-nyetop gitu. iya. Oke, Oke, iya siap. Terima kasih, cuma satu kita pertanyaan ini aja ya. Oke, saya rasa itu dulu ya, iya Mas Budi, teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang kita obrolkan nih 1 jam persis ya, alhamdulillah di sela-sela waktu teman-teman juga ya, udah sambil menunggu maghrib ya, bisa bisa apa, ngedengerin kita ngobrol ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya mudah-mudahan ada manfaatnya, apapun itu, mungkin dari skala 1 sampai 10 ya satu aja lumayan lah yang penting ada nyantol ya bisa nanti ini kalau nggak salah direkam di YouTube ya Mas Budi ya iya, Pak, bisa nanti ditonton ulang ya diakses ya. nanti ada yang Iya kelewatan silakan nanti bisa kalau bertanya bisa japri Mas Budi nanti kalau misalnya ada iya yang perlu pertanyaan ke saya nanti biar Mas Budi iya. nanti Sebenarnya meneruskan ke saya. utamanya nanti ini di-upload di YouTube, Pak. Nah, Oh iya sebenarnya ini siap sebenarnya hanya maksudnya kalau mau teman-teman mau langsung ikut bisa tanya ya ya langsung ya gitu. Tapi utamanya nanti kita akan upload di YouTube biar baik nanti berseri maksudnya urut gitu, teman-teman bisa ya ngikutinnya pokoknya urut. obrolan kita ini menarik lah, ringan-ringan Iya tapi bermanfaat insya Allah ya, insya Allah buat iya yang muda-muda, insya Allah bermanfaat lah nanti buat bekal kalian nanti pada mudah-mudahan jadi project manager yang tangguh, yang baik, yang lebih baik dari saya lah. iya. Saya rasa itu. Terima kasih Oke, Mas Budi siap. atas Terima kasih kesempatannya. Pak Wisnu untuk Yeay, sharing kali ini. Nanti untuk part 2-nya kita akan lanjut di siap. minggu depan. Ada part 2 lagi ya. Oke, terima kasih, Ya, oke. Pak Wisnu, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.